Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 29 April 2020. Ya, ini bertepatan di hari ke-6 kita menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Jadi awal saya ucapkan selamat menunaikan isa bagi yang melaksanakan ya. Jadi kita alhamdulillah diberi kesehatan, kekuatan menjalani ibadah puasa meski di tengah pandemi 19 ya. Ya, kemudian hari ini adalah hari bertepatan dengan ulang tahun anak saya ya, ini 29 April ya ini. Ulang tahun yang ke ya. Tambahan ya ini. Oke. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Ada Mbak Septi, kemudian San, ini Mas Sofian Hasan. Beberapa kali tidak kelihatan ini kemana ini. Kemudian Mas Farhan, Mas Sidik dir di kuliah saya, terima kasih. Kemudian Mbak Asa ini hadir. Baik, saya cek dulu untuk si akad barang belum absen ya. Jadi silakan yang belum absen bisa absen di si akad. Caranya dengan mengetik komentar di bawah video. Nah, di bawah video. Kemudian di tampilan login teman-teman itu kan ada apa namanya, kita bisa memberi rating ya, memberi bintang. Nah, di bawah video itu ada bisa memberikan komentar. Silahkan kalau ada unek-unek atau apa ya, harapan saya sih komentarnya positif ya. Tidak ada komentar negatif di situ, tapi misal ada komentar ya silahkan berkomentar. Silahkan klik bintang. Harapannya tetap bintang yang 5 harapannya, tapi silahkan nanti supaya undi ya, khususnya saya sendiri. Ya. Oke, ini sudah 2, 3, 4, 5, 6 yang hadir, kemudian yang D3 belum hadir, tidak masalah. Langsung saja untuk hari ini kita kuliah grafis ya, atau desain grafis 2. Sebentar. Penulisan judulnya dan channel settingnya harap disesuaikan dengan aturan di edaran yang ya. Terima kasih Pak Jos. Nanti untuk judulnya akan saya edit kembali supaya lebih sesuai dengan aturan yang terbaru. Oke. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut dulu. Ini sebelum selian materi hari ini, saya akan mereview dulu ya. Jadi tugas kemarin kita membuat teks efek 3 dimensi. Ini dari akun saya yang saya cek, ini sudah ada 5 yang sudah mengikuti. Ya, 5 telah ikut, kumpulkan. Nah, ini yang sudah ikut ada Mas Farhan, kemudian Mbak Septi, Ahmad Sidik, Taskia Jihan, dan Asawid. Nah, ini sudah hadir. Jadi di perkuliahan saya semua tugas ini tidak saya kunci ya, lognya saya matikan sehingga nanti lewat deadline masih bisa mengumpulkan. Meskipun seperti ini ya, Mbak Septi Nur Safitri ini telat 28 April mengirimkannya dengan 28 April jam 8 pagi ya, ini lewat jamnya, tapi masih bisa tetap mengumpulkan. Baik, saya buka yang pertama, ini punyanya. Ini kita review sebentar sebelum masuk materi hari ini ya. Ya, ini backgroundnya sudah bertekstur. Oke, teksnya. Ya, ini masih untuk dimensinya masih belum muncul ya, hanya sedikit saja, masih kurang galak Mbak Asa ini ya. Ini terlalu soft. Oke, tidak masalah, nanti bisa dibandingkan dengan yang Mbak Asa. Ini Mbak Asa terlalu soft ya. Untuk bevel embossnya kurang, headnya kurang lagi, sehingga kesan gagahnya belum muncul. Nah, seperti ini lebih bagus. Kemudian pemilihan font ya, kalau untuk efek-efek 3D seperti ini ala kita fontnya yang gagah, fontnya yang tegas, fontnya yang tebal ya, bukan font-font yang lunak seperti ini ya. Itu pemilihan font. Kemudian ini contoh Mas Ahmad Sidik. Oke, ini pemilihan font sudah sesuai, tegas, kemudian efek 3D-nya juga sudah dapat ini. Iya, kemudian ada kemarin saya tambahan apa namanya, ilustrasinya ya, semacam kerlap-kerlipnya ini juga sudah muncul. Oke. Ini di sini ada efek cahaya putih, kemudian di bawah ada gelap. Meskipun ini gradasinya masih kurang halus ya, Mas Sidik ya. Ini agak diperhalus lagi softnya yang bagian sini. Ya. Jadi terlalu kontras untuk cahayanya. Tapi tidak masalah, ini sudah sesuai yang praktekkan kemarin. Ya,
Kemudian ini punyanya Mbak siapa ini? Sun itu Septi ya, Septian, Mbak Septi. Oke, Mbak Septi, ini ditambahkan satu gambar lagi. Ini 3D-nya sudah dapat. Ya, jadi 3D ini hanya menggunakan Photoshop ya, bagi yang belum mengikuti dari awal. Jadi kita membuat efek-efek teks menggunakan Photoshop. Ya, ini ada semburatnya, glowingnya di sini. Ya, bagus. Baik, saya lanjut. Ini punyanya Mas Arsa. Ini sama, ini bevelnya kurang head. Jadi kesan dimensinya masih belum ya. Ini hampir mirip punyanya Mbak Asa ini. Mbak Asa. Ya, terlalu soft ini, kurang head. Bagian bevel and embossnya ditambahkan sudutnya supaya lebih tegas. Ya, contoh ini ya, sudutnya terlihat jelas punyanya Mbak Septi. Ya, jadi itu review singkat dari saya. Barangkali ada pertanyaan terkait 3D yang materi kemarin, bisa diketik di komentar ya. Silahkan nanti di komentar. Ya baik, ini masih terpantau koneksi saya lancar. Bila mana nanti ada kendala atau terputus atau apapun, silahkan berkabar melalui live chat. Ya, oke. Saya cek. Nah ini kan Mas Sofyan Hasan hari ini hadir tapi belum mengumpulkan. Nur Irfan belum hadir, Erdin juga belum hadir. Jadi yang belum mengumpulkan silahkan, saya masih tidak ada batasan waktu. Kalau bisa minggu ini ya silahkan dikirim. Ya sebisanya ya. Karena di kuliah online ini saya agak lunak masalah tugas. 1 minggu tetapi kuncinya saya buka. Jadi meskipun teman-teman telat mengumpulkan, masih bisa mengumpulkan. Karena ada semboyan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, minimal teman-teman sudah mencoba apa yang diajarkan oleh dosen-dosen, meskipun kuliahnya berbasis online ya. Onlinenya pun kita lebih ke apa ya? Kita beralih ke streaming YouTube. Supaya dari sisi kuotanya lebih hemat ya. Kita tidak tatap muka secara video atau apa, langsung ditanyakan dan akan langsung dijawab oleh dosen. Kalau kita lihat tutorial di YouTube kan, kalau kita kesulitan belum tentu langsung ada jawabannya. Nah, online atau yang belum online tapi channel YouTube-nya pasti akan terpampang di YouTube. Nah, jadi ini di kuliah online semua dosen channel YouTube Stekom ya. Dari di depan ada tulisannya Stekom, kemudian namanya. Silakan teman-teman subscribe. Kalau perlu semuanya di subscribe. Nah, niatnya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari dosen-dosen yang lain. Misal ini Mas Sidik ya. Mas Sidik itu kuliahnya desain grafis. Tetapi dia dulu waktu SMA itu suka matematika. Di rumah bapaknya punya toko misalnya. Dan juga punya toko, kalau di rumah sering disuruh bapaknya menghitungkan neraca belanja. Oh berarti Mas Sidik itu butuh ilmu akuntansi. Di mana? Kan di Stekom dia jurusannya grafis. Nah di kesempatan kali ini kita bisa itu browsing dosen yang akuntansi. Nanti kita ikut kuliahnya. Boleh enggak? Ya boleh saja, sekedar kita ikut, kita melihat. Nah yang penting nanti kita tidak ada interaksi untuk perkuliahan secara formal. Kita mahasiswa tidak bisa mendapatkan nilai ya, tidak bisa ya, hanya mendapatkan ilmunya. Tetapi ilmu itu lebih tinggi dari hanya sekedar nilai. Jadi seperti itu. Jadi mahasiswa grafis sekalipun itu bisa mempelajari hal-hal yang lain yang lebih banyak lagi yang ada di Stekom. Caranya bagaimana? Caranya yang utama adalah subscribe dulu dosen-dosen di Stekom. Nanti pasti tahu ketika ada pembelajaran dimulai, pasti muncul pemberitahuan dan lain sebagainya. Yang untung siapa? Yang untung ya mahasiswa sendiri. Jangan beranggapan kalau subscribe itu menghasilkan bla bla bla, jangan ya. Kita niatkan kita ini sharing ilmu. Nah, kita mencari ilmu, kita butuh subscribe. Seperti itu. Jadi jangan niatkan hal-hal yang negatif. Itu diabaikan saja. Oke? Itu ya. Teman-teman, ini kelas grafis 2019 pagi. Kalau nanti ada pertanyaan terkait tugas kemarin, silahkan nanti ditanyakan baik via. Ya baik, mohon maaf tadi koneksi terputus dan saya tidak klik record ya, sehingga saya harus mengedit menggabungkan dua video. Saat kita live terputus akan saya gabung dengan video offline ya. Jadi mohon maaf, ini cuaca sedang
mendung dan gerimis ya. Tadi saya sempat lari mengambil jemuran juga ya. Ya, jadi mohon maaf ada gangguan, kita terputus koneksi. Tapi akan saya sambung menggunakan offline ya, yang akan saya upload di YouTube supaya kita tidak ketinggalan. Kalau saya mulai live lagi nanti double dan video tadi kita sudah jalan sampai 15 menit. Baik, silakan teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah yang akan kita praktekkan pada materi hari ini. Kita membuat efek teks meledak, seolah-olah meledak. Ya, seperti ini. Jadi ini teks biasa yang kemudian kita kombinasikan dengan brush dan wallpaper atau gambar tertentu. Ini adalah gambar pecahan tanah. Jadi seolah-olah kita teksnya terpecah meledak. Langsung saja, ini saya cara pertama kali adalah kita file new ya. Ini ukurannya default Photoshop, saya abaikan. Ini sesuai dengan resolusi komputer saya. Oke. Kemudian yang pertama kali saya buat teksnya. Nah ini nanti teksnya bebas, silahkan nanti brandingnya sendiri-sendiri ya. Ini saya coba Sona Art. Oke, ini salah satu branding saya. Ya. Atau saya ganti Stekom saja ya. Nah, supaya Stekomnya juga terkenal. Oh salah. Nah ini usahakan untuk memperbesar atau mengecilkan font jangan dari samping ya. Ini nilai estetika fontnya akan berubah. Nah, jadi kalau mengecilkan membesarkan dari ujung, dari pojok diagonal. Kemudian sambil menekan shift supaya tidak terjadi pergeseran ukuran. Ya, seperti ini. Ya, saya taruh di tengah-tengah. Ya, di align distributnya ya. Baik, kalau sudah saya gunakan brush. Ini ada brush. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah install brush untuk yang explosionnya ya, untuk meledaknya. Kalau belum, nanti teman-teman klik di sini ada rodanya. Kemudian kita pilih load brush. Ya. Jadi diklik di kanan atas ini ada rodanya. Kelihatan enggak ya? Kalau nggak kelihatan saya zoom. Nah. Ya, jadi di sini ada rodanya, ini diklik saja. Nanti kita pilih load brush. Seperti itu ya. Nah, oke, nanti saya sudah menyiapkan brush tentang meledak, explosion brush. Nanti saya upload di Edmodo untuk brush ini. Oke. Ya. Saya lanjutkan, setelah membuat teks kita masukkan brush ya. Brushnya kita ambil di sini. Ini ada brush tool. Kemudian kita buka brush. Nah, ini untuk secara default kita tidak ada brush explosion ya. Kita harus menginstalnya sendiri. Caranya klik pada roda di sebelah kiri atas atau kanan atas ini. Lalu kita pilih load brush. Nah, ini saya sudah menyiapkan explosion brush. Nanti saya upload di Edmodo. Nah, kemudian kita klik load. Nanti otomatis dia muncul di paling bawah. Nah, ini adalah kombinasi brush-brush tentang explode ya. Nanti kita pakai yang ini. Ya. Caranya bagaimana? Kita ini di teks Stekomnya kita pakai add layer mask. Kita klik aja add layer mask. Kemudian di sini bagian putih kita klik, pastikan warnanya ini adalah hitam ya. Kemudian kita panggil brush. Yang pertama saya pakai yang paling akhir di sini. Nah, ini nggak kelihatan brushnya. Saya undo. Kalau nggak kelihatan ini caps lock-nya aktif. Nah, ini caps lock-nya saya nonaktifkan. Kemudian ukurannya dikecilkan ya. Bisa dengan shortcut di kurung kurawal. Kurung kurawal sebelah kiri untuk mengecilkan, yang kanan untuk membesarkan. Ya, ini teknik masking ya. Kita pecah-pecah seperti ini. Sedikit saja ya. Silakan nanti diimprove caranya, atau bagian yang seberapa yang di brush silahkan dicoba-coba dulu. Nanti kalau pantas dilanjut, kalau nggak pantas diulang lagi ya. Nah, ini saya coba bagian atas dan bawahnya dulu pakai yang besar ini. Oke, ini bagian dalam juga saya kasih sedikit-sedikit saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini langkah awal seperti ini. Kita brush, pakainya masking, add layer mask, kemudian warna brushnya adalah hitam.
Jangan keliru ya, kalau ini saya pakai putih, saya brush ini kembali ke warna aslinya ya, kembali ke hitam lagi. Jadi ini warnanya hitam, kemudian yang diklik bagian layer masking. Kalau sudah dapat seperti ini, saya buat new layer. Oke, new layer. Jadi terpisah dengan layer text. Ya, perhatikan teman-teman, terpisah dengan layer text. Lalu saya panggil brush lagi, masih dengan warna hitam. Tetapi saya coba brushnya yang berbeda. Saya coba di sebelahnya dulu. Oh, terlalu besar ya. Bisa klik kanan, kemudian scale-nya dikecilkan. Oke, kita coba memperbesar, mengecilkan pakai kurung kurawal, dia lebih cepat. Ya, kita buat serpihan-serpihan seperti ini. Ya, ukurannya disesuaikan ya. Ya, nanti silakan teman-teman improve sendiri ya. Tidak mungkin nanti masing-masing bisa sama, tidak mungkin ya, karena kita pakai brush explosion. Kemudian saya coba yang lain. Yang sini coba ya. Saya kecilkan sama. Nah, nanti dipilih, ada beberapa brush yang bisa dipakai ya. Oke. Nah, dipilih aja. Saya coba yang lain lagi. Ada lagi yang mana ya? Ini 2013. Saya kecilkan. Bentar. Nah, saya gunakan yang sebelah sini. Ya, nanti silahkan ya, teman-teman explore sendiri ya. Saya cari lagi, brush lagi. Yang penting yang di bagian bawah ini adalah yang baru saja kita install tadi. Ya, ini saya coba yang ini. Oke, saya kurung kurawal untuk memperbesar atau mengecilkan. Nah, ini serpihannya lebih kecil. Ya, saya coba di sini. Supaya lebih tajam, kita klik di tempat yang sama beberapa kali, dia akan lebih tajam. Ya. Oke, kalau dirasa cukup, ini saya anggap sudah cukup ya. Kalau mau nanti explore seperti apa, terserah. Ini sudah saya cukupkan. Kemudian saya akan menggabung dua layer ini ya. Caranya kita klik layer 1, layer brush tadi, kemudian tekan CTRL, kemudian klik layer text. Ini ya, Stacom. Kemudian klik kanan, lalu pilih Convert to Smart Object. Ya, jangan lupa Convert to Smart Object. Ya, saya seperti ini. Nah, ini sudah jadi satu objek. Ya, perhatikan. Nah, kalau sudah, saya akan membalik ya. Saya akan memberi warna hitam pada background dan akan memberi warna putih pada tulisan Stacom. Nah, yang pertama warna hitam dulu, backgroundnya saya ganti warnanya menggunakan Paint Bucket Tool. Saya klik di sini, ini otomatis semuanya hitam. Kemudian pada layer 1, ini layer text, saya beri nama text saja. Ini saya klik kanan, kemudian blending option, ya. Saya ulang, saya klik kanan, blending option, kemudian pilih color overlay. Ya, defaultnya warna merah, kita ganti ke warna putih seperti ini. Ya, saya oke. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan satu objek warna putih, teksnya beserta semburatnya, explosionnya yang kita gunakan brush tadi ya, kita buat menggunakan brush. Kemudian yang bawah adalah layer backgroundnya, warnanya hitam. Kalau sudah, ini tinggal satu langkah saja. Ini sangat mudah pembuatannya. Saya open, saya buka file background gambar tanah ini, gambar tanah, kelihatan ya. Ini nanti juga saya share di Edmodo. Nah, ini saya masukkan jadi satu di sini. Saya tarik dulu, saya drag ke sini. Ini tidak terpakai, saya buang. Oke. Saya kecilkan sampai berada di ruang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita rubah dari layer normal menuju ke layer dark. Ya, darken. Tulisannya darken. Saya klik. Nah, ini sudah langsung jadi ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi ini kombinasi antara teks, kemudian brush explosion, kemudian dipadankan, padu-padankan dengan gambar tekstur tanah tadi ya, tanah merekah. Jadi seolah-olah ini adalah tulisannya dia terpecah. Retak, pecah, kemudian berserakan, meledak. Nah, ini tadi terlalu banyak brush di sini sehingga terkesan di sini kabur ya, ada putih-putihnya.
Nah, nanti silakan teman-teman explore bagaimana settingan brushnya yang tepat, yang pas. Nanti pasti ketemu. Nah, yang penting nanti fokusnya tetap di explosinya ya. Ini tulisannya terkesan meledak. Dasarnya seperti ini. Kalau nanti mau menambahkan variasi apapun, silahkan. Saya bebaskan. Jadi silahkan teman-teman explore. Pak, ini saya tambahi gambar ini, saya tambahi efek ini, saya tambahkan padu padankan dengan gambar yang lain. Silahkan. Jadi bebas, saya tidak mengikat harus sama seperti saya. Jadi ini hanya teknik saja, hanya menggunakan blending option, hanya color overlay, kemudian permainan dari brush, kita bisa membuat efek teks seperti ini hanya dengan Adobe Photoshop ya. Jadi sebenarnya Photoshop itu sangat luas sekali ya. Jadi fungsinya itu sangat banyak sekali, efeknya sangat banyak sekali. Nanti kita gali sedikit demi sedikit. Nah, supaya nanti lebih mahir bagaimana caranya? Ya terus mencoba. Cari tutorial yang bagus kita coba, cari tutorial lagi kita coba, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti berkomentar di Edmodo ya, karena kita ini sudah putus kontak. Saya sudah tidak bisa live karena tadi kontak terputus, saya lanjut menggunakan record. Ya, ini kita sudah mendapatkan teks Tcom lengkap dengan efek explosionnya. Jadi nanti saya sudah menyiapkan di sini ada apa namanya back tanah, kemudian explosion brush, kemudian ini hasil saya ya. Nah, ini setelah jadi bagaimana caranya? Seperti biasa kita save as ya, kita save as ke JPEG. Oke, saya buka file save as. Di sini saya ganti JPEG. Iya. Tcom meledak. Oh, tapi jangan diasumsikan Tcomnya meledak ya, tapi di sini dalam artian Tcom meledak itu dalam bahasa hiperbola ya. Jadi Tcom terkenal di mana-mana di seantero jagat raya. Dari mana Tcom terkenal? Dari channel YouTube-nya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Saya tidak tahu itu terekod atau belum. Saya belum play ulang ya. Jadi teman-teman yang meskipun jurusannya desain grafis, bisa belajar selain non grafis ya. Bisa sekali di era kuliah online ini. Caranya bagaimana? Silahkan cari dosen-dosen Tcom yang lain. Browsing di YouTube Tcom strip nama dosen, atau Tcom strip, nanti muncul dosen-dosen. Cari yang dosen. Kalau mau belajar akuntansi, cari yang akuntansi. Kalau mau belajar ke arah apa namanya pemrograman, cari dosen yang pemrograman. Kalau bingung menentukan dosen yang mana, di subscribe saja semua. Nanti ketika ada kuliah dosen tertentu, teman-teman mahasiswa bisa mengikuti meskipun bukan jurusannya ya. Bisa. Kalau tidak pas live ya bisa pas waktu luang, kita sambil buka channel YouTube dosen, kemudian kita bisa mengikuti perkuliahan yang disampaikan. Dan perkuliahan kan berseri ya, jadi bertahap, jadi belajarnya lebih enak, lebih runtut daripada kita melihat video tutorial yang lain di YouTube. Dan sekaligus kita bisa share, kemudian like, subscribe, kita bagikan ke teman-teman. Jadi nanti lambat laun Tcom itu meledak. Nah, meledak dalam artian terkenal di mana-mana. Sebagai alma mater ya, saya juga alumni Tcom ya. Saya alumni Tcom 2009. Saya lulus 2009. Kelas sore ya, kelas sore karena saya pagi bekerja. Jadi pagi kerja, sore kuliah, malam mengerjakan tugas. Nah, itu sudah biasa. Dan saya alhamdulillah kuliah dengan biaya sendiri ya, dan juga bantuan dari teman-teman ya. Saya anak kos dulu. Kalau pas tanggal tua, gaji sudah habis buat bayar kos, bayar kuliah, buat makan, ya pasti biasanya minta tolong ke teman. Caranya bagaimana? Saya main ke tempat teman ya. Dulu kan kita tidak dibatasi seperti ini ya. Jadi kalau saya nggak punya uang, nggak bisa makan, saya main ke tempat teman yang rumahnya di Semarang ya. Saya dulu kuliahnya di Semarang. Jadi main ke tempat teman, oh nanti kan di sana dikasih apa-apa. Yang penting kita nggak malu ya. Nah, ditawari makan, ya udah bilang aja memang belum makan ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi silaturahim, banyak rezeki. Salah satunya apa? Kita lapar, kita main ke tempat teman, oh ternyata disuguhi minuman. Nah, lumayan kan kita nggak keluar biaya ya. Tapi ini jangan dijadikan aturan ya. Oh, kalau main ke tempat teman berarti minta makan, jangan ya. Itu hanya curhat saya dulu waktu saya kuliah seperti itu ya. Kuliah sambil ngekos sambil kerja.
semuanya mandiri, biaya sendiri. Dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu ya. Saya lulus hanya 4 tahun 2 bulan, lebih 2 bulan saja. Ya baik, itu ini sudah akhir. Saya stekom gini aja, oke. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat. Kemudian ini di submit di link Edmodo yang akan saya tayangkan setelah ini. Baik, begitu saja teman-teman untuk materi hari ini. Tadi ada review, kemudian kita buat materi baru. Meskipun tadi sempat terputus di streaming YouTube, saya sambung di record. Nah, nanti setelah ini linknya akan saya share di WA Group dan di Edmodo. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.